What's going on everybody? Welcome back and maaf guys, lupa lepas maskernya. Iya maaf ya, jangan salfok sama maskernya guys. Anyway, ini adalah masker official dari Liverpool teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ini adalah official face cover of Liverpool Football Club gitu. Jadi ini adalah masker resmi yang dikeluarkan oleh Liverpool teman-teman ya kan. Kalian bisa lihat modelnya seperti ini teman-teman. Nanti gue bakal tunjukin di produk review selanjutnya part 2 lebih dekat lagi. Tapi yang jelas gue punya beberapa dari Liverpool gitu kan. Ada beberapa di sini teman-teman. Ini ada yang satu lagi yang di luar ini modelnya kayak gini teman-teman ya. Modelnya seperti ini. So, gua berpikir untuk memberikan ini ke subscriber gue yang beruntung gitu kan pastinya. Jadi if you really want this gitu kan, kalau kalian mau, karena gue punya beberapa dan gak ada yang pakai di rumah karena maksudnya orang rumah juga gak ada yang suka Liverpool selain gue gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen gitu kan, seperti yang dipakai oleh legend-legend Liverpool ini, orang-orang Liverpool gitu, tanpa harus jauh-jauh ke Anfield, kalian bisa banget ya kan dapat masker ini dengan cara gampang banget. Kalian bisa start dengan subscribe di channel gua aja guys. Karena ketika gua hit 500 subscriber aja, cuman 500 ya kan, gua bakalan start buat bagiin ini ke kalian, ke subscriber gua yang beruntung. Ya, jadi pertama kalian bisa subscribe aja, like this video, tontonin video-video gue yang lainnya, stay tune pastinya, dan ya semoga kalian beruntung nanti ya. Terus habis itu ternyata dalamnya Melwood tuh seperti apa sih? Lu bisa ceritakan mungkin? Iya, jadi pas itu tuh kita shoot ya, kita dikasih ruangan buat shoot itu ya kan, kita krunya lumayan gede gitu, lumayan sekitar 20 orang gitu. Jadi mereka kasih kita ruangan paling gede lah, itu di mana itu ruangan press conference-nya gitu loh, yang di mana di belakangnya itu ada logo-logo gitu kan ya. Biasanya sebelum pertandingan tuh si Klopp sama jurnalis kan biasanya kan conference gitu kan ya. Nah, kita dikasih ruangan itu. Terus ada beberapa ruangan kecil-kecil tuh yang biasanya buat tim Liverpool TV-nya itu bikin konten kan ya kan, mereka editing. Jadi Melwood ya gede-gede banget sih enggak sih ya, tapi kita juga nggak boleh masuk sampai dalam banget di mana pemain-pemain lagi latihan gitu, kita nggak boleh gitu loh. Jadi cuma sebatas depan sama kayaknya ada satu pintu gitu ya yang gue sempat ngintip dikit ya, itu pemain-pemain lagi ganti baju di situ, benar-benar it's that close gitu loh, kayak benar-benar Ya itu semua tuh isinya di sana tuh, ya gila. di situ gitu. Nah, terus kita dapat situ, kita dapat jatah 4 pemain gitu. Nah, ini deg-degan banget sih, kayak kan kita udah pilih lah pemainnya ini. Nah, tapi tetap aja walaupun udah milih, pas pemain itu datang ke bagian shoot-nya gitu kan, lu kan kayak Wah, ini ini. pemain yang Lu, gue lu sama lu sama siapa? Joe Gomez ya? ya yang gue sempat foto tuh Joe Gomez sama Trent Arnold gitu ya. Nah, pemain pertama yang datang itu si Sadio Mane. Dia tuh gila, itu gue pas dia datang tuh ya kayak deg-degan gitu. deg-degan banget kayak wah, ini pertama kali gue lihat pemain dalam sedekat ini gitu kan. Nah, terus Itu lu kayak in person gitu kan? Ya udah ya kayak ketemu gitu kan? iya, ketemu gitu. Jadi kita mau dia ngapain itu ya, kita diskusi sama pemainnya lah ya. Nanti misalnya nanti lu lihat kamera sini terus lu ngomong ini atau gimana gitu ya. Itu semua kita yang seolah atur lah ya, tapi ya pemainnya kasih sendiri gitu. Nah, si Sadio Mane ini juga kayak pengalaman yang paling itu sih ya, kayak berkesan banget sih ya. Soalnya Baik kan orangnya kayaknya. ya itu dia tuh baik banget gitu loh ya. Pas kan kita pikirnya kan gila, pemain ini kan kaya kan ya, kayak mereka kan per bulannya atau per minggu itu kan gila-gilaan gitu kan. Kita pikir kayak wah gila, mereka ini kayak artis, kayak superstar lah ya gitu. Ya, dengan siapa mereka, profilnya mereka gitu Iya. kan. Terus pas gue di sana itu, gue nggak nyangka bahwa dia tuh humble banget kan, si Sadio Mane ini. Parah, Sadio Mane itu cerita kehambalannya udah menjadi legenda itu. Iya. Nah, yang paling unik itu ya, itu tuh kan gue kan nggak terlalu familiar dengan Melwood gitu. Nah, kan syutingnya ada beberapa lokasi gitu kan. Nah, pas bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain gitu, ada satu momen gitu, cuma gue dan Sadio Mane harus keluar dari pintu dalam Melwood ke bagian yang ada tulisannya, yang tulisannya Melwood di depan gitu kan ya. Kita harus nah, karena gue bawa kamera gitu kan ya, dia harus bukain pintu buat gue gitu. Wah, anjing.
Dibukain pintu sama Sadio Mane. Gue kayak, Gila. oh, kapan lagi gue bisa dibukain pintu sama pemain Liverpool kan? Cuma dibukain pintu padahal ya, tapi Iya, terasa spesial ya. iya. Tapi ya super humble sih, ya itu benar-benar orangnya tuh pas ramah banget gitu loh. Apalagi pas di syuting itu ya, itu juga dia berusaha membantu prosesnya lah ya. Nggak Ya, ya, ya. Maksud ikut dan inilah apa namanya orangnya tuh kooperatif gitu ya, kooperatif gitu. kooperatif. Ya. Nah, terus kalau yang lain-lain gimana pemain-pemain lain? Pemainnya juga baik-baik sih. Pas itu tuh kita dapat 4 pemain, si Sadio Mane, terus yang kedua tuh si Dejan Lovren. Itu Ah, sebelum dia wih pindah itu kan. juga gue suka banget tuh. Iya, Lovren. Terlepas Dia dari performanya, tapi kecintaannya dia, loyalnya pertahanannya dia sama benar. Liverpool tuh gila sih itu parah orang. Iya, Itu Lovren. manly banget ya orangnya ya. Iya. Pas itu dia tuh lagi sakit. Pas itu awal musim tuh nggak tahu kenapa dia tuh kan habis Piala Dunia kalau nggak salah. Piala Dunia dia final kan, Kroasia di Oke, final. Kroasia. Nah terus nggak tahu kenapa mungkin terlalu banyak party or something gitu ya. Terus dia tuh Oh, nggak salah ada masalah dengan lambungnya gitu. Dia harus terbang ke Belanda buat check up or something gitu. Nah habis oh. syuting itu dia langsung terbang ke Belanda sih. Gue masih ingat gitu. Tapi orangnya juga asik kan maksudnya. Orangnya Ini harusnya banget. dari 4 sosok ini yang lu bilang, Sadio Mane, Lovren, Trent sama Joe Gomez nih harusnya yang paling kayak kurang enak gitu. Itu harusnya si Joe Gomez deh kayaknya. Joe Gomez tuh menarik juga sih sebenarnya. Tapi pas musim itu dia belum menonjol banget. Kayaknya si Lovren tuh performanya lebih bagus dari Joe Gomez itu pas awal musim Iya, dia. iya, iya. Itu masih awal-awal tuh masih oke tuh. Yes, even si Trent tuh juga masih oke lah. Maksudnya udah mulai menanjak, tapi belum sekarang kan world class left back kan. Right Ya, back. Ya, nah, right back. ya. Pas itu masih anak kecil gitu ya, masih 17 tahun atau Masih bocah 18 kesannya. tahun gitu. Jadi malu-malu lah ya si pemain-pemain gini gitu. Terus lu dapet ini, lihat yang lainnya juga gitu. Waktu mau pulang kayak mungkin atau apa, atau bener-bener cuma 4 itu doang. Jadi kalau di Melbourne tuh menariknya tuh kita tuh pas itu shootnya tuh jam 12 siang gitu ya. Nah itu selesai, mereka udah selesai latihan jam 12 itu. Nah terus jadi kita tuh ngelihat kalau kita duduk di rumputnya itu ya di depan Melbourne itu tuh kita lihat satu pemain keluar masing-masing gitu. Jadi kayak mereka mobilnya kan keren-keren gitu. Nah terus wah si Mo Salah lagi baru keluar gitu kan. Oh Terus ya pulang, kayak pulang, keluar pulang, mau pulang. pulang itu Iya, kan. kita ngeliat dari Oh iya. dalam, terus mereka bukain gerbang, nah terus dia banyak fans di luar gerbang yang mau minta tanda tangan kan biasa gitu-gitu. Nah terus ya itu pemain satu-satu kita ngeliat, oh siapa ya ini ya? Oh si Henderson, giliran Henderson, ini gilirannya siapa gitu. Pemain-pemain muda juga ada gitu. Nah terus uh, itu menariknya sih kayak gitu kayak semua pemain tuh kita bisa lihat gitu walaupun kita dilarang kayak nyetop mobilnya buat minta tanda tangan gitu ya. Nah, itu ada aturan lah kayak si security-nya tuh lumayan strict gitu loh. Jadi kayak Iya, di sana tuh kayak semua serba strict deh. Gue ngerasa apa ya? Mungkin kita juga karena gue tinggal di Indonesia segala macam gitu. Tuh kayak serba strict banget di sana kayak rules-nya A ya A, B ya B. Kesini boleh, kesana nggak boleh. Lakuin ini, lakuin itu. Kayak iya mungkin kalau udah keamanan sih ya. kebiasaan sih enak gitu. Iya. Untuk tingkat keamanan Security-nya pemain juga sih kayak takutnya cedera kenapa-kenapa. terus kalau Iya, dia ya apa ini tarik kan terus ya aset apa kan. gitu kan ya. Jadi strict banget. Nah, yang ada satu pengalaman yang menarik lagi gini kan di Melwood kan ya. Terus kan pemain-pemain udah pada pulang nih kan, satu-satu udah hilang gitu. Nah, syuting kita juga udah selesai dan yang terakhir tuh si Trent Arnold gitu. Nah, terus yang menarik itu si kita pikir udah nggak ada pemain nih gitu lah. Terus kita lagi beres-beres nih si lighting nih sebenarnya lagi beres-beres gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada yang masuk si Virgil van Dijk. Wih, Nah, itu ngapain dia tiba-tiba masuk? dia tuh cuma pengen tahu ini ada apa sih, lagi syuting apa sih. Dia cuma Oh pengen ya tahu iseng aja. aja. Dia kan baru setengah musim sama kita kan ya. Pas itu Nah, musim itu dia baru setengah tahun terus kayak dia masuk ke tiba-tiba ruangan. dia masuk. Ya, terus
sebentar Semua doang kita. shock. Iya, gue yang nggak prepare kan ya, shit kayak terus tinggi banget orangnya itu kan ya, terus Oh wah iya ya. gila ini sampai gue mau ngomong apa juga gue nggak tahu gitu sampai shocknya gitu kan ya. Jadi gue Dia ngapain? Dia masuk terus ngapain? Cuman celingu ya itu gitu. sebenarnya cuma mau gangguin pemain-pemain lain gitu. Jadi dia mau Ya, gangguin pemain normal kayak ngusilin gitu. ya ngusil-ngusilin gitu loh. Sambil cerita-cerita kayak oh gue baru pindah rumah dan sebagainya gitu, kayak cerita sama orang Liverpoolnya sendiri gitu loh. Jadi gue shock banget sih pas itu, kayak wow ini nggak nyangka banget sih. Soalnya dia nggak dijadwalin untuk shoot gitu loh. Emang terakhirnya sih kita nggak nge-shoot dia gitu loh. Tapi ya gila. Tapi lumayan berarti bonus-bonus dong dapet ya. Dapat lihat harusnya 4 jadi dapat lihat 5. Iya, Walaupun dari jauh, tapi lu ngeliat apa yang mungkin nggak dilihat semua orang gitu kan iya, maksudnya. Kayak from the inside gitu kayak wah. iya. Parah Wih, sih. kacau sih Jadi yang bener-bener. paling shocking tuh sih itu sih, soalnya unexpected lah ya. Kalau yang lainnya kita udah tahu si Sadio Mane datang jam 12 sampai jam 1 itu dia kan kita udah expect lah ya bahwa dia bakal masuk lewat pintu sini dan sebagainya, dan ini yang memorable sih. Soalnya kalau kayak si Sadio Mane itu kan dibilang katanya kan memang orangnya seramah itu, sehumble itu segala macam tuh. Iya. Waktu gua lagi naik kereta, gua tuh mau perjalanan eh, dari Liverpool mau ke Manchester waktu itu. Iya. Nah, Dari kota Liverpool mau ke kota Manchester naik kereta. Terus gue tuh kayak duduk di samping eh, bapak-bapak gitu. Terus kita ngobrol. Terus dia tanya, lu dari mana? Gue dari Indonesia. Terus dia bilang, wow dari Indonesia. Dia tuh orang Afrika tapi dia pernah tinggal lama di Malaysia gitu. Dia bilang assalamualaikum. Oh, aja waalaikumsalam. Gue bilang, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata dia baru tahu, oh kamu bukan muslim, dia bilang gitu. Iya saya bukan, tapi nggak masalah gitu. Terus habis itu udah selesai, karena gue tahu dia muslim, gue tanya, lu berangkat dari Liverpool ke Manchester, lu tinggalnya di mana? Gue tanya. Ya gue kadang di Liverpool, kadang di Manchester. Berarti lu ke masjid dong, sholat dong. Iya. Sadio Mane juga sholat di masjid yang sama nggak sama lu? Gue tanya gitu. Soalnya kan beritanya dia tuh suka bersihin masjid di iya. Liverpool segala macem. Terus dia jawab, iya, udah biasa itu. Kalau itu mah gue sering sholat bareng sama si Mane gitu. Jadi iya emang dia humble banget, dia bersihin mobilnya biasa aja. Padahal dia mobil yang bagus punya. Tapi kalau ke masjid bawanya yang biasa segala macam gitu. Wih gila sih ini kata gue orang-orang nih Iya, iya. bisa ketemu pemain-pemain gitu. Gue ini waktu pemain datang mau naik bis, dia datang ke Anfield untuk parkir mobil pribadinya, mau naik bis terus mau ke hotel. Iya. Itu gue juga ngeliat di sana tuh kayak wah, ini Van Dijk sama Gini Wijnaldum mobilnya sama bareng gitu. Weh. Tapi nggak tahu sih kata orang di sana tuh sebenarnya yang ampe gimana ya? Ya fans lokalnya sana suka-suka juga memang. Tapi fans yang ampe kayak kita yang bahasa umum mungkin freak lah ya kita tuh ya, kayak freaknya kan orang beda-beda ya, kita freaknya Liverpool gitu, ada yang freaknya K-pop mungkin dan itu sah-sah saja gitu, kita freaknya Liverpool. Orang yang di sana itu katanya nggak sebegitunya warga lokalnya, justru yang turis-turis kayak kita lah hitungannya dan yang dari negara lain itu yang sebenarnya justru sampai kayak gitu. Iya. Katanya sih gitu. Ada benernya juga sih. Iya. Kayak Orang gitu. sana tuh nggak yang sampai gimana-gimana banget kan sebenarnya. Iya, nggak semua lah. Dia ngefans, cuman ya suka Liverpool, tapi kan nggak sampai kayak kita gitu ya. Iya, mungkin karena kita jauh ya, jadi kayak kalau kalau mereka mungkin udah karena kadang bisa ketemu di jalan gitu, jadi kayak biasa lah, itu pemandangan biasa Iya gitu. sih, Mungkin. mungkin ya. Lu Iya. gak pernah ketemu Klopp? Belum pernah langsung tatap muka tuh belum pernah. Kita udah pernah shoot sama Klopp, tapi pas itu gua nggak berangkat. Iya, si Klopp. Oh, jadi ada beberapa kesempatan yang harusnya lu, tapi ternyata temen lu dan segala macam. Iya. Ya giliran-giliran aja Giliran ganti-gantian. aja gitu. Heeh. Wow. Tapi kalau yang di Anfield sendiri, lu pernah apa? Ada sesuatu yang lu dapat lebih daripada kita-kita? Kalau gue sih cuman terus stadion, nonton pertandingan, terus apa ya museum tour misalkan kayak gitu dan jalan di sekitaran Anfield doang gitu. Cuman yang gue agak sedih tuh sebenarnya waktu gue stadion tour gue nggak dapat dressing roomnya Liverpool sih.
Oh, Dressing room home-nya Liverpool tuh nggak dapat soalnya malamnya kan mau pertandingan tuh. Udah iya itu nggak boleh. disiapin. Itu mesti Mm-mm. buat publik kan biasanya. Ya, udah disiapin jadi nggak bisa gitu. Cuman yang gue seneng itu justru waktu karena malamnya tanding gitu, malamnya tanding dan ini kan musim kita bagus gitu. Februari kemarin tuh kan musim kita bagus banget lah, trennya tuh bagus banget gitu. Waktu stadion tour akhirnya kita dibawa ke salah satu tribun, The Kop ya kan, Kop Iya. stand. Terus di sana tuh tour guide-nya tuh yang kayak dia cerita gitu. Yang gue inget banget sih, yang sampai sekarang gue merinding itu adalah dia tuh bilang kayak siapa aja yang ntar malam nonton, dia bilang gitu. Iya. Semua hampir rata-rata angkat tangan, semua angkat tangan. Oke, buat kalian yang nonton nanti malam, kalau kalian nonton, terserah. Mungkin kalian mau bawa kamera kalian, kalian mau bawa HP kalian buat ngefoto dan segala macam, itu terserah kalian. Tapi pastikan kalian dukung tim kalian nanti malam. Jangan cuman datang untuk foto-foto, tapi kalian nyanyi, kalian bersuara karena suara kalian tuh penting. Bla bla bla. Tuh gua sampai sekarang masih Iya. bayangin dia ngomong tuh merinding, Itu Pak. pertandingan apa ya? Lu nontonnya? Itu lawan West Ham, gue dapetnya lawan West Ham. Oh, itu Itu gue ngerasa komplit banget sih di pertandingan tuh. Gue dapet komplit dalam artian experience ya, sebuah pertandingan gitu. Gue ngerasa komplit. Gue dapet comeback gitu. Jadi Liverpool tuh comeback ketinggalan 2-1 dan menang 3-2 dan kita kan beberapa musim terakhir ini kan terkenal dengan gol menit-menit akhir kan. iya, heeh. Itu salah satunya, gol menit-menit akhir, menit 80 ke atas tuh jadi 3-2. Terus habis itu dapat experience ngerasain VAR, jadi decision yang lu udah seneng terus ada VAR decision digini-giniin terus kayak no goal gitu, kayak wih anjing dapat VAR juga gue. Terus habis itu ngerasain apa ya? Sebenarnya berada di Anfield sendiri aja udah kayak pengalaman Iya. gila, ngelihat benderanya yang gede yang biasanya dikibar-kibarin ke Iya. pinggir tuh itu kayak feels real. Wah gila sih bener. Tapi lu kapan lagi seharusnya kalau misalkan nggak ada pandemi ini berangkat? Akhir musim kemarin? Eh, harusnya sih akhir musim kemarin itu ya. Apalagi kalau kan timnya udah mau juara gitu kan. Kan biasanya si Bang Standard Chartered juga mau selebrasi lah ya. Istilahnya kayak udah 30 tahun kita nggak pernah juara gitu. Akhirnya kayak kita juara juga kan. Which is itu memorable lah ya. Harusnya dia tuh mau going big lah ya. Kita sampai sebenarnya itu kalau nggak ada lockdown gini kita tuh sampai mau kayak nyewa bus gitu, kayak bus yang di belakang Karet bus gitulah. utama gitu loh. Jadi bus utama gitu, nah si busnya sponsor tuh bakal di belakangnya bus utama gitu. Jadi kita dapat experience gitu lah ya, kayak kita mau mengundang fans-fans untuk naik ke bus ini gitu ya, fans-fansnya dari luar negeri gitu loh. Tapi karena pandemi ya nggak jadi gitu kan ya, untuk safety reason gitu ya. Ah. Iya. Nah, Berarti kalau seandainya jadi lu di bus itu dong? belum tahu, gua belum tahu itu kan limited seat lah ya. Kalau mungkin yang Iya sih. dapat sih mungkin yang lebih atas lah ya, yang bos-bos gitu Wah, ya mungkin ya. gila Nah, sih itu gila. lu barusan nanya soal yang pengalaman lainnya kan, kayak apa sih yang didapat yang gue Ha 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 ha. yang mungkin nggak dibuka buat umum gitu ya. Itu maksudnya kalau semua orang sih bisa nonton di Anfield lah ya, kayak di misalnya duduk di mana gitu kan, di tekop atau apa tuh Ya, pasti bisa lah ha. ya. Nah, satu yang gue bilang ini mungkin nggak terlalu populer tapi gue rasa memorable banget sih buat gue tuh